Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Nah, seperti biasa kita memperbaiki unit televisi LED dan plasma. Di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi LED sub dengan seri LC40LE 830M. Untuk kondisinya langsung saja saya hidupkan dari steker listrik. Untuk indikatornya di sini bisa kita perhatikan nanti warna putih. Oke, untuk indikatornya sudah hidup dan lampu-lampu di tombolnya ini. Kita tunggu sejenak, sub ini agak lemot. Oke, dia sudah hidup. Coba kita setting sedikit. Ini lagi cari siaran tapi antena tidak saya pasang. Kita hanya melihat untuk penyakit televisi ini saja. Yang punya TV bilang televisinya kadang mati sendiri. Langsung mati dan indikatornya pun langsung tewas. Tidak protek ya, beda protek sama mati total. Ini intinya televisi ini mati total, bukan protek. Hidup sendiri. Di sini untuk steker listriknya masih hidup ya guys. Ini untuk listriknya masih hidup. Untuk lampunya kita lihat dia mati hidup. Jika kita matikan dari sini, kita tunggu dingin, dia akan hidup hanya sebentar seperti tadi. Udah hidup lagi tapi tidak sempat tampil, langsung mati lagi. Kalau ini kita matikan dari AC, mungkin kita diamin 10 menit gitu, dia akan sempat hidup normal atau tampil. Coba saya hidupkan dulu walau hanya sekejap. Kita lihat apakah dia sempat tampil. Tidak sempat tampil, langsung protek. Oke, langsung saja kita bongkar unit televisi ini. Kita cek tegangan-tegangan yang intinya pertama pada power supply. Oke guys, kita lanjut. Nah, ini dia untuk penampakan mesin televisi sub 40 inch ini. Dimana di sini ada power supply dan motherboard. Tikonnya di bawah tapak kaki nih. Oke, televisi sub ini termasuk salah satu televisi yang agak susah untuk diperbaiki. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena televisi sub ini memiliki sistem proteksi. Seperti biasanya umum terjadi pada sub, jika ada kerusakan pada lampu atau power supply, indikatornya akan berkedip-kedip atau mengalami sistem proteksi pada motherboard. Nah, jika misalnya rusak lampu, kita tes paksa hidup sampai 5 kali. Kita matikan, kita hidupin sampai 5 kali. Berarti dalam 5 kali tes itu motherboardnya 5 kali protek. Jadi kalau sudah sempat mencapai 5 kali protek, kita akan motherboardnya akan mengalami kerusakan pada EEPROM-nya atau bermasalah. Jadi solusinya untuk memperbaiki televisi sub yang protek atau kedip, kita harus flash dulu untuk motherboardnya. Untuk EEPROM-nya kita flash, atau untuk yang jenis ini di erase saja, ada di bawah sini untuk IC memorinya. Di erase isinya, baru kita tes. Kalau misalnya masih protek, berarti yang bermasalah bukan pada motherboard. Kalau televisi sub ini umumnya rusak pada lampu, cuma banyak teknisi yang salah prediksi di servis atau diperbaiki itu power supply. Rupanya yang rusak lampu. Umumnya sih lampu aja yang rusak untuk sub ini. Cuma kalau salah penanganan, power supply diobrak-abrik. Karena kita susah untuk mengecek output dari power supply KBL, tidak seperti LG atau Samsung.
susah untuk mengukur tegangan atau min dari power supply ke lampu. Nah oke, baik, kasus seperti ini hidup sebentar mati baru protek. Nah kita lihat indikatornya tadi langsung mati total, bukan kedip-kedip. Berarti yang pertama kita cek power supply di bagian standby atau tegangan standby. Saat ini menggunakan standby tegangan 5 volt. Oke baik, saya ambil multimeter dulu untuk melakukan pengukuran. Nah untuk tegangan standby power supply ini dari dioda ini diodanya, dan ini untuk 12 volt. Jadi yang pertama kita ukur adalah tegangan standby. Ini saya tempel ground dan saya langsung cantolkan di dioda ini. Multimeter. Nah, di sini kita hidupkan unit televisinya. Seperti biasa, kita lihat tegangan di multimeter saya. Terukur 5 volt. Kita lihat backlight ada lubang gitu yang hidup. Nah, di sini backlight menyala ini. Nah, kita perhatikan nanti untuk backlightnya kalau mati, kita perhatikan juga multimeter saya apakah tegangannya drop atau hilang gitu. Ini masih hidup, kita tunggu sampai dia mati sendiri ya. Seperti pertama kita tes tadi. Backlight masih menyala. Oh, multimeter saya drop untuk tegangannya. Backlightnya mati. Di multimeter saya terukur 0,4 volt. Nah, naik lagi. Seperti yang kita tes pertama tadi, sebelum kita bongkar, hidup sendiri, mati sendiri. Nah, inilah nggak sempat tampil, walaupun di multimeter saya tegangan 5 voltnya sudah naik, tapi tidak sempat tampil. Berarti intinya dari pengecekan ini power supply bermasalah untuk standby. Nah oke, langsung di sini saya akan bongkar untuk power supply-nya. Kita cek. Nah, bisa sobat lihat di multimeter saya jelas power supply bermasalah untuk tegangan standby. Oke, kita lanjut lagi. Nah oke, untuk power supply-nya sudah saya buka. Nah, setidaknya jika kita ingin memperbaiki sebuah power supply, minimal kita tahu dasar-dasar mana driver untuk standby, untuk 12 volt dan untuk lampu. Nah, di sini untuk tegangan yang kita ukur drop tadi itu tegangan standby. Untuk driver atau pembawa tegangan standby itu yaitu IC ini TNY 264PN. Nih bisa kita lihat TNY 264PN lewat trafo kecil ini. Nah oke, itu untuk standby. Dan untuk 12 voltnya di sini. Nah ini dia untuk driver 12 volt menggunakan atau double MOSFET ini. Dan ini trafo untuk auto untuk menaikkan tegangan dari 280 volt sampai 380 volt. Ini MOSFET-nya dan diodanya ini. Nah ini dia diodanya, ini MOSFET-nya. Ini untuk MOSFET 12 volt, satu driver sama kontrol lampu ini. Satu lagi untuk power supply ini, jika lampunya tidak terhubung, power supply ini protect, autonya tidak akan bekerja. Ini tidak akan bekerja MOSFET ini. Jadi tegangannya di Elcom 450 volt ini hanya terukur 280 volt. Jika autonya sudah bekerja, di sini akan terukur 380 atau 390 volt. Dengan syarat lampu terhubung atau lampunya masih bagus backlight ya. Nah, permasalahan yang kita ukur pertama tadi itu
di tegangan standby drop. Muncul, hilang, muncul, hilang. Sepertinya jika diprediksi kita hidupkan, dia hidup sebentar, tampil, habis itu restart, tampil hidup tapi tak sempat tampil. Mungkin ini dia untuk driver standby-nya ini rusak kali ya. Bisa jadi. Mungkin kalau dia sudah bekerja panas dikit dia langsung mati. Makanya tegangan di dioda ini untuk tegangan standby-nya hilang timbul. Jadi langkah pertama yang kita buat adalah mengganti driver TNY 264PN. Kebetulan untuk stoknya saya masih ada. Ini TNY 264PN ini. Sebenarnya dirombak STR pun bisa, STR 653. Tapi kalau ada yang pas, kita pasang yang pas saja biar lebih gampang. Jadi langkah saya pertama adalah mengganti IC driver ini. Saya panasin solder dulu, dari tadi nggak saya panasin rupanya. Nah, berhubung solder saya sudah panas, sekarang kita buka untuk driver 5 voltnya. Oke, ini dia. Kita ganti dengan yang baru ini. Oke, sudah terpasang. Kita bersihkan sedikit untuk bekas solderan. Nah, posisi seperti ini kita akan coba langsung tes dari steker listrik. Tes hidupkan ya. Kita ukur untuk 5 voltnya apakah keluar. Kalau keluar menandakan drivernya masih bekerja. Driver 5 volt. Oke, saya ambil multimeter dulu. Oke, saya hidupkan dari stekernya. Di sini untuk diode mana dia? Oh, di sini. Masih terukur 5 volt keluar dengan normal, yang menandakan untuk drivernya bekerja. Sekarang kita tinggal tes ke unit televisinya, kita lihat seperti awal tadi apakah masih mati atau restart gitu. Oke, baik, saya pasang dulu ya. Oke, sudah terpasang dari awal. Kita cantolkan kembali untuk multimeter, mengukur tegangan standby tadi yang kadang hilang kadang muncul.
Oke guys, saya hidupkan dari stekernya. Oke, tegangannya sudah terukur 5,0 volt. Dimana backlightnya di sini sudah menyala. Kita perhatikan saja untuk multimeternya, apakah tegangan masih hilang atau tidak. Tadi pertama kita baru hidupkan, lumayan agak lama dia tampil. Sekarang kita tunggu sebentar lagi. Sepertinya aman guys, tidak restart, paten kayaknya. Coba kita letak dulu untuk multimeternya di sini. Masih oke ya, oke. Tidak ada restart lagi. Coba saya setting sedikit atau cari channel. Oke fix, ternyata kerusakannya hanya di driver itu saja. Ini sudah hampir berapa menit tidak ada restart lagi atau tegangannya drop. Mana drivernya tadi, Wak? Rupanya drivernya ada di bawah unit televisinya. Nah, ini dia drivernya tadi. Yang rusak hanya driver standby, driver 5 volt TNY 264PN. Oke baik, untuk gambarnya nanti saya tunjukkan setelah saya habis cari channel ya. Dari pengukuran sudah jelas, tegangannya sudah aman dengan kerusakan di IC driver TNY 264PM. Oke, di sini sudah siap saya cari channelnya. Ini untuk nomor IC yang kita ganti tadi, TNY 264PN. Dan televisinya sudah normal kembali. Waktu gajian kita gajian cair. Nah oke guys, untuk kali ini itu saja video tutorial perbaikan televisi sub dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk sobat-sobat saya yang baru memulai di dunia televisi LED, LCD dan plasma. Oke, sampai berjumpa kembali di next video.